Oke, ini kita sudah ada, beberapa yang join, mungkin yang nanti akan join nggak apa-apa, paralel aja sambil kita mulai. Jadi kita mulai aja ya. Selamat pagi para peserta Sigmatek Webinar Day edisi ke-28. Selamat datang semuanya ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin. Oke, luar biasa ya pada hari Sabtu pagi ini, teman-teman semangat nih untuk mengupdate diri dengan mengikuti Sigmatek Webinar yang tentunya penuh dengan insight dan ilmu. Jadi selamat datang ya. Terima kasih teman-teman sudah join pada webinar kali ini. Nah, mungkin teman-teman di sini boleh absen kali ya di kolom chat dari daerah mana atau mungkin dari institusi apa. Boleh silahkan kita berkenalan nih, saling berkenalan melalui Sigmatek webinar ini. Jadi boleh di absen di kolom chat nama dan dari mana gitu, asalnya, daerahnya mungkin atau institusinya. Anyway, perkenalkan saya Kirana, atau bisa juga dipanggil Kia. Saya ini adalah Employee Branding and Engagement di Sigmatek, sekaligus sebagai moderator pada webinar kali ini. Salam kenal ya, teman-teman semua. Nah, ada Feby dari Jakarta. Halo, Feby, salam kenal. Nah, seperti yang tertera pada poster webinar ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat desain sistem menggunakan React.js dan Storybook. Bersama pembicara kita, Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu tuh saat ini adalah sebagai lead front-end di XL Axiata Digital Labs. Wah, kapan lagi ya kita belajar materi dari expertnya langsung nih, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku yang menyampaikan beberapa informasi, yaitu webinar ini memiliki 2 sesi. Yang pertama itu sesi pemaparan materi dan yang kedua itu sesi tanya jawab atau Q&A. Tapi khusus webinar kali ini, jadi boleh banget nih kalau misalkan nanti di pertengahan, Mas Wahyu memaparkan materi, teman-teman mungkin ada pertanyaan, itu bisa langsung 2 pertanyaan aja di kolom chat dengan format nama, strip pertanyaan, atau bisa juga nih nanti langsung raise hand aja pada saat sesi Q&A dibuka, gitu. Biar nggak lupa mungkin ya, karena kan kalau misalkan kita nyimpen pertanyaan di kepala doang, nanti lupa gitu pada saat, ingin bertanya. Jadi nggak apa kalau misalkan udah ada pertanyaan yang terbesit, itu boleh langsung ditulis aja di kolom chat dengan format nama, strip pertanyaannya apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, sudah hadir juga di antara kita, Mas Wahyu. Oke, langsung kita sambut Mas Wahyu kali ya. Selamat pagi, Mas Wahyu. Pagi Mbak Kirana, pagi semuanya. Oke, apa kabar Mas Wahyu? Alhamdulillah kabar sehat Mbak. Alhamdulillah. Oke, boleh di-spill sedikit mungkin Mas Wahyu, hari ini kita akan belajar tentang apa aja sih? Iya, sebenarnya hari ini kita akan mempelajari React.js sama Storybook ya. Mungkin ini materinya akan sedikit eh, middle dan harapannya sih peserta di sini sudah menguasai fundamental atau basic React.js gitu. Karena di sini saya akan lebih menekankan gimana implementasi desain sistem di React.js menggunakan Storybook. Nah, kenapa kita menggunakan Storybook? Karena sekarang di semua perusahaan, baik itu perusahaan startup, middle maupun udah stabilize itu rata-rata sudah menggunakan desain sistem untuk IT divisionnya gitu. Kurang lebih nanti kita akan ngebahas pengenalan untuk desain sistem itu apa, terus pengenalan cara menggunakan desain sistem, terus cara menggunakan storybook, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di aplikasi kita. Oke, menarik banget Mas Wahyu. Teman-teman juga nanti harus stay tune sampai akhir karena di akhir nanti akan ada demonya. Jadi kita di sini nggak hanya akan mendengarkan materi aja tapi juga melihat langsung demo dari Storybook dan React.js itu sendiri. Oke deh, kalau gitu saya persilakan ke Mas Wahyu untuk memaparkan materinya. Silakan Mas Wahyu, the stage is yours. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Kirana. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang ya di seminar Sigmatek, yang dimana ini kita akan ngebahas untuk implementasi menggunakan Storybook di React.js. Nah, jadi harapannya di sini teman-teman bisa lebih mengenal gimana cara menggunakan Storybook. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah
mendengar Storybook atau mungkin belum pernah mendengar React.js, saya mungkin akan memaparkan sedikit ya, apa itu Storybook dan apa itu React.js, sambil sebentar saya share screen. Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi sedikit pengenalan di awal untuk diri saya sendiri. Sebelumnya saya adalah lead front end engineer di Axiata Digital Labs. Axiata Digital Labs itu merupakan perusahaan software service. Jadi semacam software house kurang lebih seperti itu, di mana klien perusahaan kami itu kebanyakan adalah dari Axiata Group. Kayak mungkin teman-teman ada yang tahu XL mungkin, nah menggunakan provider SIM card XL. Nah, kurang lebih yang ngebuat sistem untuk Axiata Group itu dari Axiata Digital Group. Nah, jadi di sana saya sebagai lead front end. Nah, tugas saya untuk memanage member-member di front end, baik itu tim web developer, tim mobile developer, iOS dan Android. Nah, itu saya yang nge-manage gitu. Nah, kebanyakan sih kalau mungkin eh, sedikit info aja, lead itu kebanyakan kerjanya itu 80% itu meeting dan 20% itu dia akan nge-initiate untuk project-project yang akan dibuat gitu. Nah, bisa aja projectnya itu project yang sudah ada itu dikembangin, atau kita ngebuat project dari nol gitu. Nah, jadi itu pengenalan untuk saya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke materi ya. Nah, di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan kalau dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan di sela-sela saya menyampaikan materi, itu boleh. Karena ini sifatnya nggak terlalu formal, kita coba untuk sharing-sharing aja dan kita coba untuk belajar bareng gitu. Ibaratnya di sini kita coba untuk sama sekali belum paham apa itu React.js dan apa itu Storybook, dan kita coba pelajari fundamentalnya dulu gitu. Nah, semoga dari pemateri ataupun materi yang saya bawakan ini dapat meningkatkan motivasi dan keinginan teman-teman gitu untuk mendalami desain sistem menggunakan React.js dan Storybook. Sebelumnya kenapa saya memilih eh, materi ini eh, kepada teman-teman sekalian, karena banyak perusahaan sekarang kayak Gojek, Grab, Tokopedia, ataupun mungkin udah big teknologi kayak Facebook, Alibaba, mungkin kayak AWS, itu rata-rata semuanya menggunakan untuk web application-nya itu, ya yang biasa teman-teman buka di browser, di Mozilla atau di Chrome, itu rata-rata web application itu menggunakan eh, React.js sebagai framework-nya gitu. Nah, React.js ini apa? React.js ini merupakan framework yang dibuat oleh Facebook. Nah, teman-teman tahu Facebook yang merupakan sosial media yang mungkin udah banyak mungkin usernya sampai sekarang, udah banyak banget gitu, Pak. Bahkan sekarang Facebook itu udah jadi kayak em, nggak cuma sosial media aja, tapi juga ada e-commerce marketplace, dan sekarang lagi banyak itu AdSense di Facebook gitu. Nah, Facebook mempunyai satu divisi untuk eh, IT teknologi. Dia ngebuat satu framework dari JavaScript yang nah, React ini tuh dibuat menggunakan JavaScript, yang dimana React ini sifatnya adalah komponen gitu, function komponen. Nah, mungkin untuk gambaran React itu gimana? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita di React itu akan banyak menemukan namanya function komponen. Yang pasti eh, semuanya ini komponen yang ada di React itu akan dirender menggunakan DOM. DOM itu merupakan dokumen objek yang ada di browser, yang dimana dengan menggunakan React ini kita akan lebih mudah gitu untuk melakukan state, perubahan state dan lainnya, kurang lebih seperti itu.
Nah, untuk itu saya merekomendasikan untuk materi kali ini kita menggunakan React.js untuk desain sistemnya. Walaupun kita juga mungkin pernah dengar kayak framework Angular ataupun framework Vue.js yang semuanya itu sekarang lagi tren ya untuk pengembangan web aplikasi. Nah, tapi kenapa saya pilih React? Yang pertama itu React komunitas developernya itu sangat banyak dan sangat besar. Apalagi React ini tidak hanya ngebuat web aplikasi, tapi misal kita pengen gitu ngebuat aplikasi Android atau aplikasi iOS. Nah, kita juga bisa pelajari dari React. Jadi intinya kita mempelajari satu framework, kita bisa ngebuat web aplikasi, kita bisa ngebuat Android, kita bisa ngebuat iOS gitu. Itu menurut saya cukup efisien waktu dalam kita mempelajari sesuatu gitu. Karena kan sekarang dituntut untuk fleksibel dan cepat beradaptasi kan. Menurut saya React ini masih dipakai sampai sekarang dan masih banyak perusahaan yang masih memakai React.js. Saya berkarir itu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang itu React ini makin berkembang gitu dan makin banyak perusahaan yang mencari developer front end untuk stack React.js. Nah, mungkin itulah background kenapa saya memilih materi ini. Oke, lanjut. Nah, kita di sini akan ngebahas eh, table of content ini, kita akan ngebahas intro dari desain sistem itu apa. Terus kita akan ngebahas komponen driven development atau CDD. Terus kenapa kita harus menggunakan desain sistem? Lalu bagaimana cara kita menggunakan desain sistem di React.js? Lalu tools apa saja sih yang digunakan untuk ngebuat desain sistem itu? Lalu di sini saya akan merekomendasikan Storybook sebagai tools yang akan kita gunakan sebagai desain sistem. Nah, di akhir saya akan coba melakukan demo. Mungkin nanti bagi teman-teman yang mungkin ada di depan laptop ataupun komputer bisa mengikuti demonya. Tapi bagi yang di luar ataupun hanya menggunakan device handphone, mungkin bisa menyimak untuk demo menggunakan Storybook. Oke, lanjut. Nah, jadi desain sistem itu adalah kumpulan beberapa komponen, beberapa atom, kayak misalnya teman-teman pernah login di eh, aplikasi TikTok. Login di TikTok itu pasti ada inputan email, lalu inputan password. Nah, itu merupakan komponen-komponen yang ada dalam TikTok. Jadi eh, komponen terkecil dari form login itu adalah inputan tadi, username sama password. Lalu itu dibungkus dalam satu form, namanya form login. Nah, itulah desain sistem yang nantinya akan kita pakai di halaman lainnya. Yang coba kita implementasi dan reusable kembali. Jadi, sebisa mungkin kita membuat satu aplikasi itu dengan metode yang bisa kita reusable gitu komponennya, baik itu halamannya, formnya, tipografinya, terus brand colornya dan lainnya. Sebenarnya nanti teman-teman mungkin akan lebih dalam untuk desain sistem ini ke role UI UX designer. Nah, jadi nanti di bagian UI UX designer itu mereka akan ngebahas lebih dalam terkait desain sistem ini. Nah, yang saya akan eh, berikan materi kepada teman-teman ini adalah cara pengimplementasian desain sistem yang udah dibuat oleh UI UX designer itu ke technical code-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, contohnya di desain sistem itu ada carding, ada avatar, ada card, terus ada brand color. Ini tuh udah di-define di Figma. Biasanya kalau UI UX itu pakai Figma ya. Ini udah di-define di Figma yang dimana nanti front end engineer atau front end developer
itu nanti akan ngecoba untuk slicing gitu komponen-komponennya. Nah, slicingnya itu akan lebih mudah dan akan lebih tertata kalau kita ngebuat satu environment, satu library yang dimana kita bisa taruh di semacam Wikipedia gitulah. Tapi ini Wikipedia-nya untuk front-end developer. Nah, itulah kita akan membuat Wikipedia-nya untuk front-end developer. Nah, gunanya nanti, semisal ada satu tim atau mungkin eh, tim baru yang masuk ke satu project, mereka bisa melihat desain sistem dan mereka bisa show demo gitu. Jadi komponennya itu bisa di demo, lalu kita bisa inject loggingnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan membahas komponen driven development. Ini yang seperti saya bilang tadi, misal dalam satu form login itu terdiri dari beberapa komponen kayak komponen input, terus komponen typography, terus ada komponen button. Nah, ini adalah pembagian-pembagiannya gitu. Yang dimana mungkin teman-teman bisa lihat komponen-komponen yang udah kita buat dari terkecil itu bisa dipakai lagi di halaman-halamannya lainnya gitu. Gunanya apa? Gunanya agar kita bisa memaintenance, kita bisa lebih mudah dan kita bisa lebih cepat untuk mengembangkan aplikasi itu. Jadi kita nggak perlu ngebuat satu komponen yang sama berulang kali, kita tinggal pakai berkali-kali dan komponen itu bisa lebih konsisten dan bisa lebih scalable gitu. Oke, lanjut. Nah, terus apa sih manfaatnya menggunakan desain sistem ini? Nah, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, kita akan lebih meningkatkan quality code dari aplikasi yang kita buat. Misal di front end itu kita ngebuat eh, suatu komponen untuk check out. Nah, kita bisa meningkatkan kualitas dari performance-nya, kualitas dari UI-nya dan lainnya gitu. Kita juga bisa lebih paham gitu terkait komponen yang udah kita buat sebelumnya dan kita tahu di mana aja komponen ini berada gitu. Dan juga mungkin untuk yang tadi saya bilang, untuk yang baru join tim front end-nya, dia akan lebih gampang gitu untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan timnya atau project yang baru dengan melihat desain sistem yang udah dibuat atau guideline-nya seperti itu. Ya, bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung tanyakan aja. Jangan sungkan di tengah-tengah saya memaparkan ya. Mungkin bisa eh, melalui chat atau mungkin bisa open mic kurang lebih gitu. Oke. Nah, ini gimana sih kita cara eh, implement desain sistem di React.js? Sesimpel kita menggunakan command npm install. Nah, ini kita akan menggunakan command npm install dash dash save dash dev at storybook slash react.js slash react. Nah, di sini adalah command di mana kita punya satu aplikasi yang dimana aplikasi itu masih mungkin skeletonnya atau kita pengen ngebuat dari skeleton itu kita tambahkan package atau eh, storybook ke dalam aplikasi skeleton kita tinggal running command ini aja. Nah, nanti tampilan berikutnya ketika kita ngebuat satu komponen di storybook, tampilannya akan seperti ini. Jadi storybook itu dia semacam tadi yang saya bilang semacam Wikipedia-nya front end developer atau mungkin semacam eh, guideline-nya front end developer di satu project. Jadi di project itu dia punya guideline-nya. Kalau kalau UI UX designer dia punya Figma untuk komponen-komponennya. Nah, kalau front end developer dia punya Storybook tools-nya salah satunya untuk
untuk memaintain komponen-komponen dari project yang udah dia buat. Nah, jadi ini adalah strukturnya. Seperti biasa kalau di React kita akan import React from React, lalu kita panggil story-nya, lalu komponennya ini nanti bisa kita buat di file terpisah, dan ini nih kita buat di file .stories-nya. Nanti kita bisa panggil, dan ini kita bisa kasih penamaan, dan kita bisa kasih on click-nya juga di komponen, atau mungkin action-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya ada tiga bagian, ada import React story dan storybook, import komponen yang mau kita jadikan stories, lalu add storiesnya. Nah, jadi ada tiga bagian. Nah, sebenarnya tools untuk memanage satu komponen itu tidak hanya storybook ya. Kita ada beberapa tools yang ada di eh, package, atau ada di npm untuk nge-manage satu komponen itu. Dia ada React Style Guides, ada Pattern Lab, ada BitDev, ada ViewPress, dan Docs. Nah, ini semua adalah tools-tools yang gunanya sama. Gunanya itu untuk em, memanage atau membuat satu library untuk komponen-komponen yang kita buat di satu project, atau mungkin kita akan gunakan ke project lainnya, kurang lebih seperti itu. Tapi memang yang paling rekomendasi dan yang memang paling banyak digunain untuk semua perusahaan itu yang pernah saya kerjakan sebelumnya, kayak di eh, FWD, terus di perusahaan-perusahaan big tech, itu rata-rata menggunakan Storybook. Nah, jadi Storybook ini kelebihannya dia open source, dan dia gratis pastinya, dan bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi skala besar. Nah, ini tampilan Storybook tadi yang saya bilang. Jadi kita tuh bisa ngebuat komponen-komponen. Jadi ada misal komponen chart, di dalamnya tuh ada pie chart, ada eh, range slider, dan sebagainya. Nah, ini tuh nanti bisa kita buat sendiri strukturnya. Dia ada folder, terus nanti ada tabs di dalamnya, ada controls, ada interaction, ada design, ada accessibility, ada actions. Jadi kita bisa kayak ngebuat satu dokumen komponen gitu. Mungkin teman-teman sering baca, mungkin di sini yang eh, role sebagai front-end developer itu sering ngebaca dokumentasi, atau mungkin sering ngebaca guideline, dan pengen gitu ngebuat guideline-nya sendiri, bisa dari Storybook ini. Jadi udah dibuatkan lengkap apa aja ininya, komponen-komponennya, dan kita bisa interaksi langsung dengan komponennya, dan kita bisa gunain langsung komponennya ke project lain gitu. Jadi komponennya itu terpisah dengan project, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja mungkin untuk demo. Ini saya ada satu link, mungkin akan saya copy ke Zoom chat. Nah, mungkin teman-teman yang tadi saya bilang menggunakan laptop itu bisa klik linknya. Nanti di situ ada satu eh, GitHub repo. Teman-teman bisa mungkin bisa di start, habis itu bisa di fork reponya. Tinggal di klik fork aja. Nanti setelah di klik fork, teman-teman bisa clone reponya ke lokal teman-teman masing-masing. Lalu tinggal jalankan npm install ataupun yarn. Nah, untuk node-nya mungkin bisa pakai node 16 ya, 16 ke atas, node 16 ke atas gitu. Kemudian seperti itu. Nah, di sini saya akan coba eh, jalani aplikasi storybooknya. Nah, sini ada ininya juga, guide-nya untuk eh, starter kit bagi storybook di React.js. Jadi bisa React Native, bisa Vue, bisa Angular, Svelte, ataupun Ember. Oke.
kita coba jalani ya. Ini saya sudah punya sedikit storybooknya. Kita tinggal jalani aja. Jadi teman-teman eh, tinggal clone aja di Branchman-nya. Itu sudah saya buatkan untuk uji cobanya. Kita akan ke Branchman dulu. Ini saya commit dulu. Lalu kita, ya ada yang bertanya mungkin eh, Ya, dapat kan? ada Mas Dama ya, Mas Dama raise hand. Mungkin Mas Dama bisa unmute dan bertanya langsung ke Mas Wahyu, silakan. Terima kasih, Mas Wahyu, Mbak Tirana. Perkenalkan saya Dama, Mas. Saya sekarang dari Sigma, posisi sekarang di CMB, di project CMB. Nah, sebelumnya mau nanya ini, Mas. Eh, untuk terkhususnya di perbankan, Mas ya. Perbankan itu kan agak strict sama versioning nih, dari teknologi yang dipakai kan, yang pengalaman saya sekarang. Nah, minimal minimal itu sebenarnya kalau dari storybook ini minimal di versi React-nya berapa, terus dari storybooknya yang paling ini yang paling kecil versinya itu bisa dipakai dari yang mana gitu ya Mas ya. Soalnya agak struggle soalnya kita kalau misalnya mau nge-update versi sih kalau di sekarang yang saya alami gitu. Hmm. Iya benar sih. Saya juga pengalaman di perbankan itu kita nggak sembarangan ngebuka satu package, baik itu GitHub ataupun GitLab itu dibatasin ya. Jadi lebih ke natif ya, lebih ke natif kalau nggak salah saya. Tapi mungkin untuk purpose storybook, untuk satu aplikasi yang pengen kita kembangkan, sebenarnya kita bisa gunain itu mungkin kalau kita buka npm storybooknya itu harusnya untuk latest version itu udah ini ya, ini versi 745 harusnya itu udah cukup sih. Untuk yang Node.js-nya itu mungkin di versi 16 ke atas gitu. Nah, kalau dari Mas Damanya itu eh, ada dibatasi gimana tuh? Node-nya atau pakai VPN-nya atau gimana? Dua-duanya sih mas dari versi Node sama versi React-nya sih karena Node-nya kita kan pakai Java ya di perbankan ya untuk backend-nya Hmm. itu. Nah itu dependensi ke Java-nya sih mas di Node-nya itu. Hmm, oke oke. Iya, kalau pengalaman sih memang kalau dibatasin kita harus ini ya, coba request ke IT DevOps-nya gitu. Gimana kalau misalnya kita paksakan juga untuk storybook-nya menggunakan version not di company tadi, itu saya rasa mungkin ada batasan dari utilities-nya gitu atau mungkin feature-nya. Yang pasti untuk di storybook itu kita memudahkan untuk ini yang manage komponen dan bisa dipakai di project lain gitu. Saya rasa sih untuk eh, versi manapun harusnya is okay, Mas Dama. Masih bisa digunain gitu ya. As long as dari perusahaan itu udah dikasih whitelist-nya untuk penggunaan storybook kayak gitu. Oke, makasih mas. Oke, sama-sama Mas Dama. Ya, tadi kita sampai di ini demo storybook. Nah, kita akan coba untuk jalani. Kita teman-teman yang udah vote mungkin atau udah coba jalanin di lokal, itu bisa langsung di eh, ke aplikasinya saya pakai VS Code. Jadi nanti buka nya di task box. Nanti tinggal kita open.
Nah, kita udah ada di template-nya Storybook untuk quick start-nya. Lalu kita tinggal jalani yarn atau npm install untuk nge-install node modules-nya. Nah, itu mungkin akan butuh waktu tergantung internetnya. Kalau udah, kita langsung jalani yarn Storybook. Yarn Storybook. Dia akan jalan di port 6006. Nah, kalau saya tampilannya dia kayak dark mode gitu, karena mungkin di laptop saya buat sistemnya itu dark mode. Mungkin ada yang light mode, tergantung dari sistem laptopnya. Nah, jadi seperti yang udah saya eh, deskripsikan sebelumnya, oke. Di Storybook ini langsung dibuatkan satu halaman, yang dimana satu halaman ini udah include eh, search untuk mencari komponen-komponen apa tadi yang udah kita buat. Kayak mungkin contoh di sini ada button, ada header, ada page. Lalu di sini juga ada starter kit, cara penggunaan Storybook. Ini bisa mungkin dicoba nanti dilihat setelah eh, seminar ini untuk teman-teman coba belajar lebih dalam lagi. Nah, nanti kita bisa ke bagian button. Nah, di bagian button ini contohnya paling banyak ya, di semua aplikasi pasti ada button. Ada mungkin primary button, secondary button, ghost button, link button dan sebagainya. Itu kan pasti adalah komponen-komponen yang sebenarnya sama, cuman yang berbeda adalah variannya dan penggunaannya. Kayak contoh ini primary button biasanya untuk login atau mungkin untuk submit. Nah, inilah yang kita gunakan sehari-hari gitu di aplikasi yang biasa kita kembangin. Nah, Storybook ini membantu kita untuk nge-manage komponen apa aja yang udah kita buat di aplikasi itu. Jadi misal teman-teman pengen nih ngelihat eh, show code-nya, tinggal ditekan buttonnya show code, nanti langsung muncul komponennya apa beserta dengan props-nya. Ada label, ada on click-nya, ada variannya, ada ini button primary, kayak gitu. Nah, ini nanti bisa teman-teman pakai di aplikasi yang lagi teman-teman kerjain. Jadi kalau saya di project sebelumnya itu repository untuk Storybook dan repository untuk project itu terpisah. Nah, nanti instalasinya ada dua cara. Mau itu satu level dengan foldernya kayak gini. Jadi ada Storybook komponennya ataupun desain sistem UI, bebas namanya apa. Nanti di satu folder ini ada project-projectnya. Nah, nanti di penginstalannya kita tinggal masukin aja ke dalam package JSON-nya seperti biasa. Kita tinggal kasih misal eh, namanya di sini eh misal namanya di sini eh, package Budi at design system UI, nanti versi berapa. Nah, biasanya kalau dia pemakaian satu folder, kita akan menggunakan patch ya. Jadi kayak misalnya patch dari Storybook itu distributionnya apa gitu. Nah, nanti ini langsung ke install di node modulesnya kayak gitu. Nah, ini cara pertama bisa pakai penginstalan di satu satu folder. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan penginstalan di npm package. Kayak kemarin saya ngebuat satu akun npm, jadi teman-teman mungkin bisa nanti coba buat satu akun npm. Eh, Nah, buat satu akun npm yang biasanya kalau di npm package itu, kalau kita ngebuat third party atau package kita sendiri, itu dia sifatnya public gitu, jadi bisa dipakai siapa aja. Tapi itu pun kalau dia tahu npm linknya. Kayak gini misal saya buat kemarin desain sistem untuk Angular. Nah, ini cara penggunanya tinggal npm install apa nama
package-nya, bikin nama autornya lalu nama package-nya. Nah ini tuh bisa kita langsung install tanpa harus kita taruh repo storybooknya di lokal. Nah, jadi kerennya kita bisa kontribusi gitu ke open source gitu, dan kita bisa ngebuat sendiri gitu satu komponen untuk project-project yang mau kita pakai. Jadi kita nggak perlu kopas-kopas projectnya, kita tinggal npm install aja ininya, komponen itu kita buat di Storybook. Nah, jadi support Storybook itu untuk npm, tapi ini dia sifatnya ini public. Jadi semua orang bisa pakai. Kalau yang berbayar dia bisa private gitu. Jadi untuk mungkin perusahaan yang bergerak di bidang eh, finansial, security, atau mungkin banking, itu bisa coba untuk berlangganan ya, mungkin ya untuk private mungkin sekitar 7 dolar per bulan gitu. Itu caranya. Kembali lagi ke storybooknya tadi, sampel demonya. Nah, selain itu kita juga bisa untuk ini nih, ngeganti parameternya. Jadi kita bisa ganti parameternya, misal parameternya itu false atau true. Lalu kita bisa ganti labelnya, misal labelnya submit atau mungkin labelnya cancel. Nah, ini kita bisa demo langsung di storybooknya. Kita juga bisa ganti background colornya, mungkin merah, tergantung dari heksanya. Ya, teman-teman bisa sesuaikan. Biasanya saya menyesuaikannya sih di desain Figma yang udah disediakan sama tim UI UX. Nanti coba saya demokan gitu biasanya ke tim UI UX seperti itu. Jadi apa yang dibuat sama tim UI UX dan apa yang udah kita slicing dari Figma itu bisa dikoordinasikan gitu. Lalu kita bisa atur size-nya, baik itu small, medium, ataupun large. Nah, ini tuh parameter ini sebenarnya tidaklah statik, jadi kita bisa buat variabel apapun gitu, selama masih masuk dalam cakupan parameter di storybook. Jadi kita bisa buat misal disable-nya false atau true gitu. Misal contoh, coba buat ya eh, button CSX ini kita tambahkan di props-nya, misal disable. Oke, lalu nanti di sininya tambahkan juga disable-nya. Nah, ini untuk tambahkan di sininya juga. Nah, kalau sudah, ini pasti belum muncul di sini karena kita belum tambahin. Kita juga harus tambahin di storiesnya juga kita harus tambahin. Nah, kita di storiesnya tambahin juga em, di primary. Nah, di sininya tambahin untuk disable-nya juga to false. Oke, lalu setelah itu kita coba reload lagi. Nah, itu bisa buat. Nah, jadi di sini kita ada disable, ada true dan false seperti itu. Nah, kembali ke demonya. Di sini ada variannya. Jadi di storybook itu kayak tadi saya bilang, kita bisa buat folder dalam folder. Misalnya button itu ada button primary, secondary, ada large, ada small. Nah, kita bisa buat listnya. Jadi kayak material UI, kayak InDesign gitu kan, mereka punya
guideline komponennya, tapi mereka nggak pakai storybook. Mereka buat sendiri ininya, eh, landing page untuk komponen UI-nya. Nah, kita yang masih mungkin developer yang pengen buat satu project dan pengen menggunakan komponen berkali-kali dengan project yang berbeda, kita bisa pakai storybook biar lebih gampang untuk maintenance komponennya. Nah, ini sama juga ada secondary, ada large, ada small. Itu cara buatnya, kita tinggal export aja di sini. Di sininya kita tinggal export. Nanti akan dia otomatis gitu ngebuat variannya. Jangan lupa untuk ditambahkan di sininya juga komponen yang mau kita panggil. Nah, jadi intinya yang pertama itu ketika kita membuat satu komponen, ada satu komponen utama. Misal di sini kita ada button.jsx, ada satu komponen utamanya, yang dimana satu komponen utama ini dia ada beberapa props atau parameter kayak primary, background color, size, label, disable. Nah, ini nanti yang parameter yang bisa kita modifikasi ya. Lalu eh, kita sesuaikan juga, misal ada kondisinya. Kalau dia primary, dia bisa pakai kelas name apa. Di sini juga kita import kelas name-nya seperti button primary di button.css. Jadi kita bisa buat from scratch kelas CSS-nya. Bisa juga kita pakai kayak Bootstrap ataupun kayak third party kayak Material UI atau kan InDesign. Jadi kita bisa ngebuat satu komponen dari third party lain ke storybook ini kayak InDesign, Material UI ataupun framework-framework lainnya gitu. Nah, setelah udah kita buat komponennya, kita masukkan tadi eh, propsnya misalnya kayak label, labelnya di sini. Lalu nanti di button dot prop types-nya itu kita juga define tipenya apa. Misalnya kayak primary ini tipenya boolean kayak gitu. Lalu kita juga define yang lainnya, background color, size, level, sama on click-nya. Nah, untuk value-nya kita bisa taruh di sini di button.default.props. Nah, ini value awalnya apa? Jadi kayak misalnya primary-nya false. Jadi kalau kita reload di awal pasti by default primary-nya itu false. Lalu di button.storage-nya inilah yang nge-show komponen yang tadi udah kita buat. Nah, komponen yang udah kita buat itu ada primary, secondary, large, and small. Ini tuh dibuat dari sini. Jadi kita bisa tambahin di sini. Kalau pengen nambahin lagi di bawahnya tinggal mungkin copy paste. Mungkin bisa kita buat ghost button. Nah, langsung dibuat di sini ghost button. Nah, kita juga bisa langsung kasih action di sini. Jadi on click yang tadi udah kita define itu langsung ke lock di bawah sini. Nah, ini untuk kontrolnya tadi gitu. Sama juga kayak komponen lainnya kayak kayak header page seperti itu ada tiga. Yang pertama itu ada komponennya, yang kedua ada mungkin kalau teman-teman pengen buat file CSS-nya ada CSS, lalu ada storage-nya gitu. Jangan lupa untuk membuat file storage-nya. Kalau nggak dibuat file storage-nya, dia nggak akan muncul nih di storybook-nya. Nah, terus selanjutnya
saya ingin mencoba sih untuk ngedeploy aplikasinya ini. Jadi aplikasinya ini kita bisa deploy menggunakan hostingan free, kayak misal GitHub Page atau mungkin Netlify dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak cuma di lokal aja bisa kita buka, tapi kita bisa kasih juga ke mungkin ke tim UI UX untuk melihat apakah komponen yang udah kita slicing itu sesuai atau enggak. Nah, itu caranya pertama kita jalani eh, yang build storybooknya. Kita jalani dulu yang build storybooknya. Nah, ini akan ngebuat satu folder baru namanya eh, distribution. Nah, dia akan outputnya di sini bisa teman-teman lihat ada di storybook.statis. Nah, di sini. Ini ketika kita ngedeploy atau ngebuild eh, story kita. Lalu selanjutnya kita daftar di semacam aplikasi untuk deployment. Dia kayak Vercel, kayak Netlify dan sebagainya. Tapi ini kayaknya lebih fokus ke komponen. Nah, ini saya sudah daftar. Mungkin teman-teman bisa daftar juga pakai akun GitHub-nya. Nah, nanti untuk caranya, nanti dia akan di-guide satu demi satu untuk ininya, publish-nya. Kita tinggal copy paste aja command-nya. Nah, ini akan coba ngedeploy. Dia akan butuh waktu mungkin untuk beberapa menit ngedeploy ke Chromatic Storybook-nya. Sambil menunggu, sambil kita coba ini lagi. Ingat-ingat materi yang sebelumnya itu. Jadi kalau kita guide through untuk ngebuat struktur di storybook ini sebenarnya nggak ada guide yang formal. Teman-teman bisa buat semaunya teman-teman. Tapi yang pasti itu coba ngebuat itu berdasarkan tadi yang saya bilang CDD-nya itu komponen drivernya tadi, yang dimana itu berurutan. Jadi kayak ada satu field, lalu di satu field itu kita bisa bungkus lagi dalam satu form, lalu kita bungkus lagi dalam satu halaman gitu, begitu seterusnya. Nah, pastikan kalau ngebuat satu komponen itu benar-benar satu komponen yang unik gitu, yang dimana uniknya ini komponen ini bisa dipakai berkali-kali tanpa harus membuat komponen baru yang sejenis. Ini ada valve-nya. Oke, ya. Terus em, kita decline dulu, pindah ke branch lain supaya nggak mengganggu branch mainnya.
Oke, kita coba jalani lagi npx chromaticnya. Sebenarnya ada banyak cara sih untuk deploy storybook ini. Nggak cuman harus di Chromatic, mungkin bisa di GitHub page. Em, Kita bisa deploy di GitHub page juga untuk storybook ini. Agak cukup lama ya untuk ngedeploy di Chromatic ini. Oke, sedikit lagi selesai. Mungkin sambil nunggu kita bisa balik lagi ke ininya, ke storybook dokumentasinya. Nanti teman-teman bisa baca juga di sini. Sini juga dijelasi apa itu komponen driven development yang tadi udah saya jabarin sebelumnya. Sini. Lalu kita ngecoba untuk buat satu komponen, misalnya komponen tas, yang dimana tuh fungsinya sama. Tuh ada nama function komponennya, ada props-nya di sini. Nah, pastikan props-nya ini udah dikasih default value-nya atau mungkin tipe datanya apa, sehingga nanti Storybook bisa ngecek tipe datanya juga. Lalu list. Nah, ini udah selesai. Kita bisa coba. Jadi kita udah siap nge-build-nya. Dia akan ngebuat satu HTML landing page dibuatkan sama Chromatic. Kita tinggal control klik aja. Oke. Lalu kita ke view storybook. Nah, ini tuh bisa dilihat di udah di deploy di hostingan. Bisa teman-teman cek juga. Jadi nggak harus jalan di lokal. Dan ini tuh responsif juga, bisa dibuka di mobile. Bisa dibuka di mobile juga. Nah, gunanya yang tadi saya bilang, misal teman-teman pengen kerjasama sama tim UI UX, untuk yang front end bisa menggunakan Storybook untuk sharing apakah komponennya udah sesuai atau belum sama yang di Figma kayak gitu. Tapi kalau kita pengen ngedeploy-nya di tempat lain, misalnya kayak GitHub Page atau di Netlify atau di Vercel, itu bisa juga. Tapi ini rekomendasi dari dokumentasi di Storybook-nya.
Oke. Saya ada satu sampel lagi untuk yang udah jadi ya. Eh, Nah, oke. Ini untuk yang udah jadi. Ini saya kemarin buat satu komponen di Nabati Group. Mungkin teman-teman yang pernah menggunakan produknya kayak jajanan Nabati, snack dan lainnya. Di sini kita ngebuat satu list komponen yang ya tidak ada yang error. Ada avatar, ada badge, ada kalender juga, ada card, ada checkbox, ada uploader. Nah, jadi banyak. Jadi benar-benar Storybook ini udah dipakai di level enterprise gitu. Jadi eh, dan open source dan layak untuk dipelajari lebih dalam gitu. Nanti kalau misalnya kita udah buat komponen tadi ini misal komponen button ya, button primary. Nah, ini misal mau kita pakai, kita tinggal jalanin aja tadi untuk eh, build storybooknya ini, yang build storybook. Nanti kita buka di satu folder yang sama. Misal contoh satu folder yang sama. Tadi saya bukanya nih Pink Lava Design. Kita buka satu folder yang sama di Pink Lava Design. Misal, nah kita coba ke package JSON-nya. Nah, kita coba cari namanya Pink Lava juga. Pink Lava. Nah, di bagian dependencies-nya di package JSON. Nah, di bagian sininya kita bisa eh, import tuh tadi yang folder yang komponen desain sistem yang udah kita build dari storybook. Caranya tinggal kita targetkan aja parts-nya. Dia ada di vendor, di Pink Lava Design, di disk-nya. Biar gampang, saya buka dua ya. Saya buka yang satu adalah desain sistemnya untuk yang storybook. Nah, untuk yang storybook ini di kanan dan yang di kiri ini projectnya. Jadi dia ada di vendor, eh ya di Lava di desain di distributionnya. Nah, ini dia udah di build ya. Bentuknya JavaScript gini yang udah di minimize. Inilah nanti yang bisa kita pakai komponen-komponen yang udah kita buat tadi di storybook. Nah, kalau kita jalankan di projectnya, kita yang start, oh bentar, sorry, yang dev. Nah, eh bentar, ada sedikit authentication. Nah, kayak yang tadi button, kita coba ke login page, kita coba cari button, button dari komponen storybook yang udah kita buat. Nah, ini button. Button ini diimport dari komponen Pink Lava UI. Pink Lava UI ini adalah desain sistem yang kita buat tadi menggunakan storybook. Kita maintenance di storybook, kita import. Lalu button ini kita coba pakai lagi di project kita sesuai dengan props-nya.
Jadi ada disable, ada size, ada on click, ada full, ada variannya, terus ada labelnya, kurang lebih seperti itu. Jadi scalable, maintainable, di aplikasi lainnya juga kita bisa sesuaikan. Jadi kita nggak kayak mungkin ada programmer yang ngebuat satu komponen di aplikasi, dia kopas-kopas komponennya dari satu aplikasi ke aplikasi lain, itu akan ribet ya menurut saya. Dengan Storybook ini kita bisa maintenance di satu tempat aja. Di satu tempat kita maintenance komponennya, dan kita juga bisa ngedemo, lalu kita juga bisa ngepake add-on lain, third party lain, nggak cuman kita buat satu file dari nol, kita juga bisa pakai kayak InDesign, kayak Material UI. Kalau di sini saya pakai yang InDesign ya, untuk yang Pink Lava di Nabati ini saya pakai yang InDesign. Ya, jadi kurang lebih sih untuk perusahaan kayak Bukalapak, Gojek, mereka udah menerapin ini juga di front end divisionnya, yang untuk tim yang baru bergabung, mereka dapat dengan mudah gitu untuk mempelajari apa aja ininya, komponen-komponennya kayak gitu. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu untuk desain sistem menggunakan Storybook. Em, Berhubung waktunya udah selesai, ataupun mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait Storybook, atau udah ada perkembangan sejauh mana dari yang saya kirim link reponya, udah dicoba atau belum, atau mungkin ada kendala, mungkin bisa ditanyakan juga. Ya, paling dari saya seperti itu. Mungkin bisa dikembalikan ke Mbak Kirana Ya. untuk pertanyaan dan sesi Q&A-nya. Terima Oke, kasih. terima kasih Mas Wahyu atas materinya, sangat lengkap ya. Nah, teman-teman, di sini kita dibuat santai aja, mungkin kalau ada yang mau diskusi juga boleh, mungkin ada yang mau curhat mungkin kemarin, pakai Storybook terus ada kendala atau ada concern gitu, mungkin boleh ditanya di sini gitu. Jadi kita, dibuat santai aja, diskusi dua arah, silakan dipergunakan kesempatan ini sebaik mungkin teman-teman. Karena di sini kita bisa ngobrol langsung kan ya sama Mas Wahyunya gitu. Silakan jadi yang ingin bertanya boleh langsung aja either drop pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Mungkin yang nggak bisa open mic atau unmute itu bisa via chat aja boleh. Oke, mungkin harus dipancing dulu kali ya Mas Wahyu ya. Iya. Sama pertanyaan nih, kalau dari aku mungkin mau nanya, kan di kedua, apa namanya, metode ini ya, React.js dan Storybook itu kan memang efektif ya, tapi pasti ada dong kekurangannya nih Mas Wahyu, pasti ada plus minusnya gitu. Menurut Mas Wahyu apa sih, plus minus dari, React.js dan juga Storybook? Boleh dipaparkan nggak? Ya, kalau menurut saya yang pertama untuk React.js ya, eh, plusnya itu yang pertama komunitasnya itu banyak untuk penggunaan aplikasi framework React ini. Jadi dari background yang awalnya web developer, dia pengen ngebuat satu aplikasi mobile native, tapi dia nggak paham untuk bahasanya kayak Java ataupun untuk Swift, dia bisa pakai React ini untuk membuat aplikasi mobile gitu. Itu yang pertama, komunitasnya banyak. Terus yang kedua itu em, demand untuk permintaan React developer ini juga semakin lama semakin meningkat gitu dari tahun ke tahun. Bahkan di Sigmatek aja kalau saya lihat itu beberapa developernya tuh menggunakan stack React.js gitu. Dan yang pasti untuk yang developer yang udah terbiasa menggunakan JavaScript di kesehariannya untuk programming, React.js merupakan salah satu pilihan yang paling mudah ya menurut saya untuk membuat suatu aplikasi yang React yang state-nya itu cukup membantu gitu.
Dan kekurangannya sebenarnya semisal kalau kita ini ya ingin coba untuk pelajari satu framework lain, misalnya kayak apa ya, mungkin kayak Flutter atau mungkin kayak Ionic gitu. Nah, React ini sebenarnya kita harus pelajari lagi gitu environment barunya. Karena yang udah terbiasa di React ini kadang dia suka ini kelupaan gitu. Kalau yang environmentnya itu udah berbeda dengan sebelumnya, kayak gitu. Terus yang untuk storybook ini plusnya sebenarnya banyak plusnya. Yang tadi yang pertama bisa maintenance komponennya, terus kita bisa eh, bekerja sama dengan tim UI UX secara real time gitu. Jadi apa yang udah dibuat di desain arsiteknya bisa langsung kita implement dan kita bisa langsung show prototipenya ke tim. Kekurangannya kalau menurut saya sih untuk storybook sejauh ini em, belum ada kekurangannya yang signifikan ya. Tapi mungkin dari segi dokumentasinya yang memang dokumentasinya itu agak sedikit simple dan memang harus kita lebih dalam lagi untuk dipelajari. Kurang lebih seperti itu, Mbak Kira. Oke, ya ya, karena penting juga kan untuk teman-teman di sini bisa at least aware nih sama plus minusnya gitu kan. Jadinya ketika nanti running dengan dua model ini, ya bisa jadi apa ya? Bisa jadi lebih paham lah gitu dan apa namanya bisa apa sih namanya kayak yang apa sih namanya ya kayak menyingkirkan hal-hal yang sekiranya akan yang tidak harus terjadi gitu. Nah, di sini kita udah ada Mas Kaesto ya, Mas Kaesto atau Kaesto nih bacanya. Mungkin Mas Kaesto bisa unmute kalau ingin bertanya langsung ke Mas Wahyu, silakan. Ya, selamat pagi, Mas Wahyu. Ini Pagi. saya mau nanya, Mas. Kebetulan kan saya sekarang ini lagi belajar ya juga ya. Saya kan biasanya kalau mau buat komponen itu pakai Headless UI atau library yang lain. Cuman kan di sini Mas bilang kalau di Storybook ini kita bisa buat modifikasi komponen. Kira-kira kalau kita dari pakai library yang ada itu gimana ya, Mas? Biar untuk mempersingkat proses development dari awal. Kita nggak usah buat button-button lagi, tinggal kita modifikasi aja gitu, Mas. Oke. Eh, Paling saya langsung show aja lagi ya share screen yang tadi sebentar biar lebih jelas gimana technical solutionnya. Contoh kayak library yang udah ada itu di sini saya pakainya InDesign. Jadi saya pakainya InDesign. eh, Nah, saya pakai InDesign. Jadi benar kata Mas Kais tuh memang agak sedikit ribet atau mungkin butuh waktu untuk membuat satu komponen satu-satu kayak button. Mungkin kalau misalnya kita buat button mesti mesti mudah. Tapi kalau udah kayak pagination, table data, nah itu akan kompleks gitu. Apalagi kalau mikirin shortingnya, mikirin limitationnya, atau mikirin logiknya itu main kompleks. Nah biasanya saya juga tetap ngegunain komponen UI yang existing, contoh yang rekomendasi di React itu dan memang banyak dipakai di perusahaan besar kayak kayak Grab atau Gojek gitu, mereka pakai InDesign. Nah, implementasinya itu yang pertama kita import dulu InDesign-nya. Nah, setelah udah kita import, misal kita coba pilih satu komponen, ini saya spinner. Nah, di spinner ini kita tinggal import lagi aja spinner yang ada di InDesign. Jangan lupa di customize penamaannya. Kalau sini saya buat import spin as spin InDesign. Jadi ini akan jadi komponen yang akan dimasukkan ke storybooknya. Nah, simply kita tinggal buat lagi komponen baru, kita warping menggunakan function komponen yang namanya itu spin. Nah, kita bisa pakai basic parameter atau props-nya itu kita pakai tip. Kalau di InDesign itu tip itu adalah loadingnya, nama loadingnya. Jadi misal
kita bisa bikin tip sama dengan titik dua, tanda petik loading titik-titik. Nah, ini nanti parameter yang akan dipassing dari project lainnya gitu. Nah, kalau udah kita buat komponennya, kita tinggal export lagi spin ini. Ya, kita tinggal export lagi. Kita ada di storybook itu ada app.jsx-nya, atau mungkin yang pakai TypeScript ada app.tsx. Ini saya pakai yang JavaScript-nya. Bentar. Nah, nih, sorry. Dia bukan di app.js, tapi dia ada di folder components-nya. Terus dia ada di sini, saya buat di indeksnya. Di indeksnya itu saya import lagi spin-nya di sini. Nah, spin ini tadi udah saya import komponennya. Lalu kita coba ekspor di sini supaya nanti bisa dipakai di project lain. Nah, kalau udah diekspor di sini dan komponen lainnya juga udah diekspor, nanti ketika kita running Yarn Storybook atau Yarn Build Storybook, ini akan ngebuat satu folder namanya folder distribution. Nah, folder distribution inilah yang nantinya akan digunain apabila teman-teman nanti akan mengimport dari project lain. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini yang sudah diminimize. Nah, kalau sudah di yang build storybook, nanti tinggal di package JSON yang di project lainnya itu tinggal kita panggil lagi ininya, distribution filenya. Nah, barulah yang spin tadi itu bisa kita consume di project lain. Misal di sini kita contoh spin yang kita import dari Pink Lava UI, nama storybook kita, itu bisa kita kasih props-nya, parameternya. Contoh tipnya loading. Nanti dia tampilannya akan bentuk spinner atau loading, ya. Mungkin yang sudah tahu visual and design loading, nanti bentuknya itu ini ada. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti misal kita set stringnya, misal mohon tunggu. Nah, ini tampilan seperti ini di project kita. Kira-kira sudah menjawab Mas Kaisto? Berarti begitu diimport end desainnya di storybooknya udah langsung bisa dilihat ya Mas ya? Ya, jadi kita kegunaannya sekali lagi itu meminimalkan penggunaan package di project. Nah, kalau kita udah import tadi end desainnya di storybook, kita nggak perlu lagi nge-import di ininya di project kita. Jadi sebisa mungkin storybook itu udah mencakup semua yang kita butuhkan. Bahkan untuk form, untuk penggunaan kayak mungkin React Hook Form, pengen ditaruh situ juga boleh. Nah, jadi di project kita sebisa mungkin ya, kita meminimalisir penggunaan package gitu. Jadi semuanya kita buat di storybook aja, agar tidak berat, baik dari segi performance maupun dari segi maintenance-nya kayak gitu. Oke Mas, makasih Mas. Iya, sama-sama Mas Oke, Kais. terima kasih juga Mas Kaisto atas pertanyaannya. Di sini ada yang resign lagi, Mas Zainal ya. Silakan Mas Zainal, boleh bertanya langsung ke Mas Wahyu. Halo. Saya Zain, asal Probolinggo. Sini mau nanya nih, Kak. Jadi aku kan baru tahu tentang storybook. Dari pemaparannya Kak Wahyu ini kan berarti storybook itu yang aku tangkap dokumentasi tentang suatu komponen di project kita gitu kan. Kita bikin project, terus ada banyak komponen di sana, baru komponen itu kita dokumentasikan di storybook. Iya, betul. Mirip kayak Bootstrap juga. Oke. Berarti yang tadi Kak Wahyu juga terapin di package.js itu package.js-nya kan ada itu ngimport path dari storybooknya. Jadi itu bisa langsung kita terapin di misal projectnya beda nih kan, file project
file storybooknya sama file project yang akan kita pakai komponen itu beda, kan ada 2 file berarti ya Kak? Iya betul, ada Ya. 2 folder. Nah, terus this import path disknya di folder disk yang ada di storybook itu bisa langsung kita pakai tanpa kita membuat komponen lagi di project yang tinggal import berarti ya Kak? Gitu atau gimana sih? Iya, jadi konsepnya tuh simple, kayak kita ngebuat bootstrapnya kita sendiri gitu. Nah, bootstrapnya kita sendiri ini waktu kita yang build atau kita yang build storybook, dia akan ngebuat satu compression folder namanya distribution folder. Nah, distribution folder inilah yang bisa di-consume gitu ke project berbeda folder lainnya gitu. Nah, nanti disesuaikan aja penamaan sama parameternya kayak gitu. Nah, untuk pengimportannya sendiri itu tinggal kita kasih aja tadi yang udah saya eh, jelasin di package JSON project kita. Jadi kita tinggal kasih aja penamaannya apa, terus path disknya itu di mana. Atau kalau memang lebih advance dan lebih fleksibel, kita bisa upload juga distribution folder storybook kita atau package-nya kita sendiri nih ke npm package. Nah, mungkin teman-teman yang kebiasaan eh, pakai npm package, teman-teman mungkin mau coba untuk kontribusi gitu ngebuat npm package sendiri. Nah, itu bisa juga gitu. Itu lebih keren sih kalau menurut saya. Oke. Berarti opsinya itu bisa kalau di lokal kita bisa diimport secara import di path hasil build di distribution itu, dan Hmm. juga bisa kita upload ke npmjs.com itu kan berarti Kak. Itu kan Ya, ada betul. eh, di store-nya sana. Kita Betul, betul. kita kontribut open source di sana. Gitu. Ya, iya betul. Oh, I see. Jadi nanti ketika udah di deploy pun ke production, itu jangan takut misal, oh nanti gimana untuk ininya otomatis komponennya. Itu nggak perlu khawatir karena nanti tim DevOps nanti udah otomatis untuk menyesuaikan itu di biasanya untuk di Dockernya atau gimana gitu. Pokoknya kita udah di front end ini, kita memang batasannya kita udah ngebuat desain sistem UI-nya, kita udah buat command untuk mengimplementasikan ke project kita. Nah, itu nanti akan otomatis menyesuaikan gitu. Nah, biasanya memang tergantung perusahaannya juga ya, beda-beda gitu. Gimana penerapan untuk sistem CI/CD di DevOps-nya gitu. I see. Oke. Thank you Kak. Yuk, sama-sama. Ada lagi mungkin sebelum kita akhiri webinarnya? Karena kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti kita bisa menyudahi nih webinarnya. Nah, sebenarnya waktunya sisa 10 menit nih. Tapi kalau nggak ada, terpaksa kita udahi, teman-teman. Makanya silakan pergunakan kesempatannya nih untuk bertanya langsung kepada Mas Wahyu. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin yang masih belum paham React juga boleh bertanya juga gitu. Seperti Betul. saya bilang, sini tuh diharapkan memang yang mungkin sudah paham basic React dan kenapa harus React. Nah, itu juga tadi sudah saya bilang, ketika nanti kita udah di dunia kerja itu paling banyak memang dibutuhkan React developer gitu. Baik itu untuk aplikasi website, aplikasi Android atau iOS, itu bisa pakai React gitu. Walaupun sebenarnya untuk belajar kita nggak ngebatasin cuma di React aja. Saya sendiri itu saat ini ngepelajari juga untuk skill stack yang lain kayak Angular, Vue.js, Flutter. Nah, itu juga untuk istilahnya bekal lah untuk, karena nggak nutup kemungkinan ke depannya itu nggak cuma React aja, bisa jadi banyak sistem aplikasi yang udah jadi itu stacknya pakai Angular. Nah, itu mungkin bisa juga, ataupun sistemnya udah pakai Flutter gitu. Nah, kita nggak bisa paksain sistem yang udah jadi itu pakai React, kan otomatis biaya pengembangannya, terus biaya untuk ngegaji karyawan dan segala macam itu akan dari nol lagi. Nah, kita juga akan pastinya menyesuaikan skill stack itu kayak gitu. Mungkin ya teman-teman
bisa untuk belajarnya untuk bisa dari JavaScript dulu untuk awal-awal, baru bisa ke framework yang tadi saya bilang kayak React, kayak Vue.js, Angular dan lainnya gitu. Ya, teman-teman. Jadi meskipun di sini ada yang beginner banget gitu ya, dan uh, malah belum tahu gitu apa itu React.js dan Storybook, nggak apa-apa, bertanya aja, nggak usah merasa kecil hati atau gimana, karena memang kita di sini belajar bersama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin udah pada paham semua nih, Mas Wahyu. Karena tadi memang kita udah lengkap banget ya dari awal penjelasan, terus juga dijelasin tadi di awal apa itu component driven development, terus juga kenapa sih kita harus menggunakan desain sistem, apa itu React.js dan Storybook, terus bagaimana kita mengintegrasi dua hal tersebut, dan juga tadi di akhir sudah ada end-to-end demonya. Jadi pastinya mungkin teman-teman di sini sudah paham nih, hopefully ya. Atau misalkan nanti ada yang ingin bertanya di luar ini atau mungkin mau berkoneksi dengan Mas Wahyu, mungkin bisa add link ini ya Mas Wahyu mungkin ya. Boleh di drop nih mungkin link ini ya Mas Wahyu di kolom chat linknya atau namanya. Boleh, boleh. Link LinkedIn aku tuh Waifatu Rizky ini aku drop juga di Zoom chat ya. Ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang ingin berkoneksi dengan Mas Wahyu, silakan add link in-nya. Oke, karena sudah tidak ada lagi penanya, kita tidak terasa nih teman-teman sudah berada di penghujung acara. Mungkin dari Mas Wahyu ada sepatah dua kata untuk menyimpulkan materi hari ini? Em, ya kalau dari saya kembali lagi tetap semangat, tetap tekun belajarnya, jangan berhenti di satu permasalahan. Ya boleh berhenti tapi tetap bangkit kembali lagi untuk belajar lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah tetap gigih ya dan konsisten. Itulah kuncinya. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Wahyu atas materi-materi yang disampaikan. Sangat mahal, meskipun di sini kita free ya. Jadi ilmu mahal yang disampaikan secara free ke teman-teman. Oke, terima kasih juga nih teman-teman yang sudah ikut Sigmatok Webinar kali ini. Jadi sebagai informasi, Sigmatok Webinar Day ada di setiap bulannya dengan berbagai topik yang menarik seputar IT. Jadi pantau terus LinkedIn Sigmatek untuk tahu informasi webinar-webinar selanjutnya. Nantinya, teman-teman juga akan mendapatkan free sertifikat yang akan dikirim ke email yang teman-teman submit saat mendaftar webinar. Nah, nanti PPT dan recording juga akan di-share. PPT akan di-share melalui email, sedangkan recording akan di-upload di website Sigmatek. Jadi stay tune terus. Kira-kira mungkin beberapa minggu atau beberapa hari setelah ini, itu harusnya sudah terupload di website Sigmatek, yaitu www.asiansigmatechnology.com. Nih, aku drop aja ya di kolom chat ya. Oke, itu dia websitenya Sigmatek. Jadi nanti ditunggu aja beberapa hari, mudah-mudahan sudah terupload nih recording webinar kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu yuk teman-teman yuk untuk dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang bisa menyalakan kamera, ya sudah ada Mas Kaesto nih. Silakan ya teman-teman yang bisa menyalakan kamera, kita akan foto bareng-bareng dulu. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, langsung aja kita foto. 1, 2, 3. Oke. Sip. Udah. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih Mas Wahyu atas materinya. Teman-teman juga Iya, terima sama-sama. kasih. Thank you Ya, semuanya. semoga berguna untuk teman-teman ya. Semoga membantu. Dan ingat tadi kuncinya tetap gigih dan juga konsisten. Kalau gagal, coba lagi. Oke, sampai ketemu di webinar Sigmatek lainnya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Thank you semuanya. Thank Terima you. kasih.